Nama saya Nurdin Haruna, Jabatan Kepala Desa Malaysia. Dalam hal ini menyangkut bantuan satu bulan lalu kita sudah bagikan kepada masyarakat sebanyak 134 orang. Dan tersebut kami lakukan melalui melalui penerima manfaat tunai. Ya, kita begitu penyerahan simbolis oleh Pak Bupati. Habis itu kami menyerahkan langsung dengan masyarakat. Semua pejabat-pejabat yang ada di desa, yang mulai dari kasih pemerintahan umum, membantu melaksanakan kegiatan, melaksanakan pembagian BLT tersebut. Kemudian menyangkut BLT ini ada yang data ganda ya, yang dari Dinsos. Kebetulan data itu yang kami peroleh kemarin tidak connect dengan data desa. Kenapa? Karena data itu kemarin duluan kita membagikan dana BLT, baru muncul dana dari Dinas Sosial, sehingga data itu tumpang tindih ya. Sebenarnya tidak perlu terjadi ya, dari tidak ada komunikasi antara pihak pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, sehingga terjadi kesalahpahaman data ya. Sebenarnya data itu semua dari desa. Kenapa bisa data itu tidak valid? Ya, data itu munculkan dari desa ya. Semua data itu melalui online ya. Kita sudah lakukan pendataan semua masyarakat ya, mulai dari disabilitas ya, rentan, kemudian lansia ya. Yang kita kemarin itu yang kita utamakan pembagian BLT itu adalah lansia, yang kedua rentan, yang ketiga lansia, dan ketiga janda-janda, dan juga orang yang tidak mampu ya. Dan itu pun kita lakukan itu adalah melalui musyawarah ya, musyawarah desa. Semua gugus tugas juga kita libatkan dalam persoalan rapat ya yang kita lakukan. Jadi semua RT yang kita libatkan, kepala dusun, sehingga muncullah ya data-data yang kami ambil dari semua RT dan dusun. Jadi data itu ya yang kami peroleh melalui RT, kepala dusun. Nah, itu yang kami seleksi ya, karena kemarin banyak yang kami lakukan pendataan, sehingga kita tidak munculkan semua data itu. Kalau kami munculkan semua data kemarin itu kurang lebih 200 lebih ya, 200 lebih kami seleksi ya. Kami lihat yang betul-betul yang penerima manfaat ini seperti apa ya, sehingga kami lakukan validasi lagi ya, validasi lagi data, mana yang pantas kita bantu, mana yang tidak. Yang jelas kemarin betul-betul kita lakukan sesuai dengan mekanisme. Nah, itu yang kami lakukan kemarin, sehingga terjadi pembayaran BLT ya. BLT ini kita tidak boleh anggap main-main, karena ini adalah uang negara. Ini adalah instruksi langsung dari Menteri Desa Tertinggal ya, dan juga instruksi juga Pak Presiden untuk melakukan pembayaran dana tersebut. Nah, ini yang kami lakukan lagi, kami genjot ya, untuk pencairan lagi. Kami lakukan
realisasi untuk diajukan lagi ke pihak berwenang, yaitu dalam ini adalah keuangan PMD. Nah, itu akan kita masukkan realisasi. Setelah kita lakukan realisasi, baru kita permintaan untuk pembayaran, ya, pembayaran dana tersebut. Dan dana ini tidak boleh kita anggap enteng, karena kami juga diawasi oleh BPK, ya, semua terlibat dalam hal ini adalah kepolisian. Kami juga selalu komunikasi dengan kepolisian dari Polda, ya, tentang dana BLT ini, bagaimana mekanismenya. Yang jelas mekanisme pembagian ini melalui tahapan-tahapan. Ya, tahapannya seperti apa yang saya sampaikan tadi adalah melalui hasil musyawarah. Ya, musyawarah itulah penentuan untuk ke masyarakat, ya, yang masyarakat lansia, ya, terus disabilitas, ya, dan janda, dan kedua ada 3 orang-orang yang betul-betul yang tidak mampu. Karena itulah ada 14 poin itu. Kalau 14 poin kategori yang jelas masyarakat di sini kayaknya bagaimana ya? Karena di situ harus orang yang pakai rumah yang tidak yang tidak pakai seng, ya, harus betul-betul sebenarnya orang di bawah yang kalau saya lihat kategori, ya, 14 kategori itu. Tetapi kalau kita melihat kategori 14 itu ada yang masuk. Ya, tetapi yang kita lihat juga bahwa masyarakat di sini banyak yang rentan, ya, banyak yang lansia, banyak juga anaknya kita yang disabilitas, sehingga pemerintah desa melakukan kegiatan itu seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat kita. Tetapi apapun persoalan di desa, mudah-mudahan tidak ada gejolak, tidak ada apa-apa, karena ini akan berkelanjutan, ya. Berkelanjutan juga, nanti kami belum tahu regulasi bagaimana, informasi, ya, Permen nomor 50 bahwa 3 bulan dinaikkan ke 6 bulan. Nah, dana itu tetap kita ambil dari dana desa. Apakah memang tetap nama yang sama atau bagaimana, ini nanti kami tetap musyawarahkan dengan BPD, ya, dengan semua tokoh, ya, dengan semua gugus tugas yang kami harus betul-betul melihat, ya, masyarakat kita yang dibantu. Kebetulan kemarin ada 25 orang, ya, data yang ganda, ya, Dinsos, ya, yang mereka kirim data ke kami, sedangkan data pembayaran BLT kami sudah lakukan. Tetapi ada negosiasi yang kami lakukan dengan penerima itu, sehingga dana itu kami tarik kemarin, ya. Dana tersebut kami alihkan kepada yang 25 orang yang kami saring lagi, ya, untuk menerima bantuan seperti apa yang kami harapkan di desa. Mengenai persoalan yang 3 bulan lagi, betul-betul kami harus benar-benar melakukan lagi, apakah melalui pendataan lagi, apakah memang pemerintah desa punya nanti memilih orang tersebut, ya, yang kita kasihkan. Karena yang bantuan ini bukan lagi seperti kemarin, ya, 600, ya, ini 300, ya, selama 3 bulan. Jadi semua yang kita lakukan pembayaran ini, ya, 6 bulan, ya, sesuai dengan peraturan menteri, ya, desa tertinggal. Nah, itu 3 bulan lagi kita bayarkan, tetapi menunggu, ya, setelah 3 bulan selesai pembayaran ini baru menyusul ke 3 bulannya. Tetapi ke 3 bulan itu tidak sama dengan kemarin. Yang kemarin masih 601 orang, ya, yang berikutnya nanti sisa 300. Nah, ini regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Ya, mudah-mudahan sebentar nanti apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak membahayakan kami selaku pengguna anggaran, ya, betul-betul sesuai dengan acuan, ya, sesuai dengan amanat undang-undang atau Permendagri atau Permen Peraturan Menteri Desa Tertinggal, ya. Karena di sini juga kami akan bukan ketakutan, ya, kami harus mempelajari semua dulu, ya,
mempelajari surat-surat mungkin, ya, mungkin ada apa namanya surat selaku dari mungkin dari dinas terkait, dalam hal ini adalah dinas sosial, ya, karena jelas dana itu adalah dari pusat ke daerah, ya. Jadi ke daerah itulah, ya, ke rekening daerah, rekening keuangan, ke kas kita, ya, ke kas desa. Jadi desa lah pengelola keuangan itu, sehingga kami rampungkan semua, ya, sehingga terjadi pembayaran BLT, ya. Jadi kalau saya lihat di sini tidak ada komunikasi yang salah, semua baik-baik, ya. Apakah kami selalu pemerintah desa, ya, kami selalu komunikasi dengan PMD, apalagi kami didampingi oleh pendamping desa, ya, pendamping lokal, walaupun pendamping kecamatan, ya. Jadi kami selalu dampingi juga, kami selalu koordinasi. Jadi bagaimana nanti jalan yang kita harus tempuh, karena ini pendamping ini tidak boleh tinggal diam, ya, tidak boleh kita dibiarkan untuk penyusunan ini, ya. Kami harus betul-betul didampingi, seperti apa juknis, seperti apa petunjuk, nah itu yang harus kita lakukan. Kami tidak sembarangan juga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.